dalam diri manusia. Dengar, Tidak, dengar. kan? Roh Yang itu datang Allah. kepada Dia Paulus. tidak terbatasi oleh waktu. Dia tidak Dengar. terbatasi oleh apapun. Nah, itu cara Dengar, kamu memahami. yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Loh, kalau dia sudah kembali kepada kemuliaan, maka dia adalah roh. Dari mana? Ayo. Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai anak manusia atau roh? Dia duduk sudah dalam kemuliaannya sebagai manusia. Roh itu memiliki fisik. Roh itu memiliki fisik. Dia adalah roh. Di surga tidak ada manusia. Kulang lagi. Semua adalah roh. Kulang lagi pertanyaan saya. Yesus duduk di samping Bapa sebagai roh atau sebagai manusia? Sebagai roh, tubuh kemuliaan roh. Iya. Iyalah Bahlul. Penglihatan itu Coba kau tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus itu. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus disebut sebagai roh. Silakan. Sebentar. Perkataanku adalah perkataan roh. Di mana Yesus? Bukan perkataannya Tuyul. Lukas 4 dia berkata Yesaya itu bukan perkataan Yesus, Bahlul. Yang saya tanya, kau bukan di Lukas 4 cepat. kalau cuman mau teriak-teriak, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai roh? Di mana Yesus disebut roh? Lukas 4 ayat 18, ketika dia pertama kali memegang kitab suci, dia buka dan berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu yang dalam roh yang saya tanya, di mana Yesus disebut makhluk roh, di mana? Roh Tuhan ada padaku. Apakah dia bukan manusia? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan ada pada diri setiap manusia. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan ada di setiap manusia. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai roh? Di mana? Loh, masa dia anak kecil yang kau perintah dia bahwa dia harus mengatakan bahwa dia adalah... Terus kamu mengatakan Yesus itu sebagai roh, itu ilmu dari mana? Kau menyebut Yesus roh itu ilmu dari mana? Kau menyebut saudara Indra, sebelum kutampar mulutmu pakai skopang. Di dalam Matius 16:27, Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Manusia atau roh? Nanti saya hantam mulutmu pakai skopang kalau banyak bicara sekali, kau tidak ada ilmumu. Dia datang Matius 16 nomor 27, Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Manusia atau roh? Dia datang dalam tubuh kemuliaan. Cuma saya jawab ini. Dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, itu roh. Kau jawab dulu, dia datang sebagai manusia atau sebagai roh? Yang kau nipu, Islam ini yang kau hadapi, ahli Bible, yang kau nipu. Saya jawab. Dia Yesus akan datang kedua kali dalam kemuliaan Bapaknya, dalam bentuk roh. Di mana dalilnya dia datang dalam bentuk roh? Kucakar juga mulut kau nanti pakai cangkul. Itu di dalam Lukas. Di dalam Lukas. Apa sih? Dia akan datang nipu. Kenapa kalian itu nipu semua? Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang. Dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Yang datang roh atau anak manusia? Dalam kemuliaan Bapa itu apa? Roh kan? Dia datang sebagai anak manusia atau roh? Dia tetap saja ada. Dasar pemakan babi, Saya tanya, anjing, itu roh atau apa? otak nggak berfungsi. Bapak roh atau satu? Ini dalilmu sendiri mengatakan Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia, kampret. Karena dia telah menjadi anak manusia, makanya dia disebut anak manusia.
Dia datang di situ, dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya itu dalam dia roh datang itu. kedua kalinya sebagai anak manusia. Kemudian Paulus mengaku Dia bertemu disebut- dengan makhluk yang Dia bukan akan manusia. datang. Dia disebut Berarti sebagai dia anak tidak manusia bertemu karena dengan telah turun ke Yesus. dunia menjadi anak manusia. Iya. Sekarang saya tanya sama saudara. Kan nyata tuh Ah. tertulis di Matius 16:27. Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai anak manusia, bukan anak setan. Oke? Terus? Bukan juga anak ayam. Betul? Iya, terus? Nah, yang datang kepada Paulus itu anak manusia atau roh? Dia disebut sebagai anak manusia karena telah turun ke bumi sebagai Bukan. anak manusia. Iya, Hah? Yesus datang nanti kedua kalinya nih, kan sudah terangkat nih. Datang ke bumi lagi nanti dalam bentuk anak manusia. Iya. Iya kan? Iya, Nah, dalam kemuliaan yang datang Bapaknya di kepada surga. ya udah, yang datang kepada Paulus itu Yang manusia datang kepada atau Paulus. bukan? Ia datang dalam kemuliaan Bapaknya itu roh. Yang datang Karena Allah kepada itu adalah roh dan Paulus, kebenaran. yang datang kepada Allah Paulus, itu, Elohim itu, dan yang datang Elohim di itu Pulau roh Patmos, dan dan yang datang kebenaran. kepada Tentu Matius, dia akan datang dan yang dalam datang bentuk- kepada Ananias itu manusia atau roh. telah turun ke bumi sebagai Gila, terjebak kau di sini. Karena datang Paulus dalam mengaku, kemuliaan. Tunggu, kau mengatakan dia datang sebagai anak manusia. Tadi kau sudah menjawab. Tetapi Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 12, dia bertemu bukan dengan manusia, tapi roh. Kena kau. Iya, karena dia telah naik ke surga waktu itu. Ya. Tapi Karena datang Yesus kedua telah naik ke kalinya. surga. Yesus datang kedua kalinya menurut Yesus datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh. Iya, Paham? iya karena dia telah menjadi anak manusia. Waktu dia turun ke bumi. Yang datang makanya kepada dia disebut sebagai anak Paulus, manusia. yang datang kepada Paulus bukan anak manusia, berarti itu bukan Yesus. Dia akan datang dalam kemuliaan. Yang datang kepada Paulus itu Elohim bukan itu anak roh manusia. dan kebenaran. Yesus Nanti berkata dia Yesus datang akan- kedua kalinya sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak Iya, manusia. karena dia Berarti yang datang kepada karena Paulus dia itu telah siapa? menjadi anak manusia. Iya. Aduh, enggak nyambung saudaraku ini, enggak nyambung. Kebanyakan makan babi begini jadi. Apa nggak Makanya nyambung, kurangi kau? makan babi supaya tidak bebal. Masa Bibelmu sendiri kau tolak? Matius 16:27, Yesus datang ke bumi untuk yang kedua kalinya Jangan minum kencing onta lah biar. sebagai anak manusia. Datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Iya, karena dia telah yang menjadi datang anak kepada manusia, makanya dia disebut Paulus. sebagai anak manusia. Ya, Tetapi terus dia kenapa? akan datang dalam Kenapa kemuliaan yang datang Bapaknya, yaitu kepada Bapak. Paulus? Kenapa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia kalau begitu? Iya. Kok iya terus kau? Iya. Telah menjadi anak manusia, dia juga sebagai manusia, dia juga sebagai roh. Roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Itulah yang pengakuan Yesus. Tidak ada Yohanes seorang pun 3. nabi di bumi. Ya, Yohanes 3 nomor 30, apa katanya apa? 34, Yesus berkata, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka padanya ada roh Allah yang tidak berkesudahan. Iya. Ya beda lah, Beda lagi. Beda. Berikan dia. Tidak ada seorang pun nabi yang mengaku roh Tuhan Allah ada padaku. Iya. Apakah Kasian, Nabi mengaku? udah. Tunggu dulu. Apakah Nabi mengaku dia punya roh Tuhan? Coba tunjukkan dalilnya sama saya. Nabimu mengatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Coba mana? Bisa nggak kau jawab itu? Semua manusia itu Iya, yang coba ada dalam dalilnya dirinya mana? itu adalah roh Tuhan. Bukan dalilnya, tunjukkan dalilnya di mana semua. Nabi itu mengaku dia punya roh Kejadian dari Tuhan. 6 nomor. Tunjukkan dalilnya, jangan apa aja. Jangan sekedar ngomong aja, kasih dalilnya mana. Coba. Nabimu mengaku roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku mana. Coba. Saya tunggu kau.
Ada nggak? Mana? Coba tunjukkan dalilnya. Tuhanmu mengaku nabimu mengaku roh Tuhan Allah ada padaku. Mana? Oke. Nah, kalau kita menemukan ayat, Pak Yes, contoh yang saya bacakan, Ayub sendiri ada roh Tuhan. Bahkan Ayub sendiri roh Tuhannya berada di dalam lubang hidungnya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Nah, bagaimana ini? Apakah lubang hidungnya Ayub itu Tuhan? Ini dulu jawab. Iya, ini jawab dulu. Ketika ada roh Tuhan di dalam diri seseorang, lalu Anda bagaimana menyikapi Ayub 27 nomor 3 yang bunyinya, selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih dalam lubang hidungku. Apakah hidungnya Ayub Tuhan? Gimana? Hidungnya Ayub Tuhan? Sebentar, biar saya lihat dulu dalilnya. Oh, ya udah, saya tampilkan aja nih, saya tampilkan. Khawatirnya di dalam diri Ayub ada satu organ tubuhnya Tuhan. Hidungnya Ayub disembah jadinya. Di dalam lubang hidungnya. Di dalam lubang hidungnya Ayub ada Tuhan. Coba tunjukkan mana. Iya, sebentar. Lama kali susah ini. Siapkan juga Bibelmu di situ. Kau nggak punya Bible kau gitu. Ya udah buka juga. Nih. Nih. Bacalah kalau nggak percaya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, terus. Apakah lubang hidungnya Ayub Tuhan? Jadi hidung Ayub kan itu Tuhan. Aku ada kan? Iya. Ada Allah, karena dia adalah nabi. Tadi Anda meyakini yang ada roh Tuhan adalah Tuhan. Terus mana nabi mau? Terus ini hidungnya Ayub ini Tuhan gitu. Saya juga bisa. Bengkol lehermu. Bicara itu bengkol lehermu kan? Tuhan. Bengkol lehernya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan ini rohnya Allah. Lah ini di dalam lubang hidung malah. Tetapi Yesus itu ini di hidung. Allah. Ya beda. Lah ini kalau di hidung berarti hidungnya Tuhan gitu. Iya, roh Allah. Ya, yang tadi Anda sebutkan emang bukan terjemahan. Yang tadi Anda sebutkan bukan terjemahan. Beda roh Tuhan. Apa beda? Bedanya apa? Roh Tuhan yang di dalam hidung bedanya apa? Ayo, coba warnanya apa bedanya? Apa yang bikin beda? Jangan-jangan Yesus itu masuk dalam lubang hidung itu. Kalau Tuhannya kan Yesus tuh. Ini Yesus yang masuk nih. Biar saya jawab. Ya, coba. Roh Allah itu istilahnya roh Tuhan, nggak ada roh Allah, roh Tuhan. Itu cuma dia sebatas roh Theos. Itu tidak seperti yang ada pada Yesus, ya. Roh Theos itu. Iya, jadi kesimpulannya apa itu? Kalau Anda meyakini sebagai roh Tuhan adalah Tuhan, seperti yang ada padaku tadi kau bilang, ini adanya pada lubang hidung. Maka masalahnya ketika roh Tuhannya ada pada lubang hidungnya Ayub, berarti hidungnya Ayub itu Tuhan gitu. Yaitu konsekuensi ketika menuhankan roh. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau? Masih mau kau? Lagi ke Tuhanmu roh dalam hidung lagi. Iya saya jawab. Itu artinya dia mengaku roh Tuhan ada pada diri. Ada di hidungnya. Ada di hidung. Maksudnya itu tidak pribadinya. Makanya dia tidak akan itu. Ngarang lagi dia. Kalau ngarang tuh yang rapi dikit, yang berkelas gitu loh. Yang ada yang kami tahu di hidung itu upil gitu kan. Tuhannya ada dalam hidung. Ngapain Tuhanmu dalam hidung? Ngapain? Di mute itu. Kau di mute. Kau takut melawan. Jawab dulu, ngapain Tuhanmu ada dalam hidung? Ngapain? Kau takut melawan saya. Kau takut melawan saya. Iya, ngapain Tuhanmu ada dalam hidung? Ngapain? Iya, saya jawab. Kau takut melawan saya. Kau takut melawan saya. Coba jawab. Nah, jangan komit ya.
Itu baca selanjutnya itu ayat keempat itu. Maka bibirku tidak akan mengucapkan kecurangan karena di dalam nafasnya ada roh Tuhan itu, ada roh Allah itu. Lah Ya? itu. Itu Ya itu roh Tuhannya di dalam hidung. Itu sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan Ya kecurangan. itu roh Tuhannya di dalam hidung. Makanya yang hidungnya Ayub ini Tuhan gitu. Kalian takut? Lah, justru Anda menjelaskan kalau dia itu ada Tuhannya. Kau takut? Ya udah buang ke laut aja di Kau takut? Ya kau takut silakan lawan Bang saya? Andi main. Enggak dibuang ke laut, ganti aja itu. Enggak ada yang beres, semua orang gila semuanya nih, silih berganti nih. Enggak tahu habis makan apa semua nih. Tinggal Orang gila keluarga semua Tad. Ya kita memang Dikasih begitu data. kalau berdiskusi. Sembah tuh hidungnya Ternyata Ayub. roh Tuhannya ada dalam hidup. Wih, dalam hidup Ayong ada Tuhannya. Makanya jangan sembah roh. Belum lagi roh bertanduk 7. Buset dah, penyembah roh. Bang Juma akunnya rontok 2 ya? 3. 3. Wih, Sudah 3. mana Bang Juma? Naikin lagi. Belum terdeteksi. Tolong moderator kalau Bang Juma ada di bawah dinaikin Bang Juma. Ayo yang normal dikit naik lah. Yang pandai bahasa Indonesia ya tadi ya. Iya Ayo. betul. Ini yang baru naik ini dari Halo mana ini? Edi, apa yang kalian dan ejek-ejek itu yang kawan Kristen itu? Enggak, siapa yang ngejek? Loh, kok malah kita yang dibilang ejek? Kamu lah, Tuhan. Si Manung kali tuamu roh atau bukan? Apa aku? Iya. Ya, Oke, tapi Kalau tanda tanya Stan. Ya udah diam dulu kau udah jawab tuamu roh. Lihat dulu berarti rohmu. Tuamu yang roh ini ada dalam lubang hidungnya yang Ayub. Gitu loh. oh ya. Iya, Apa coba kata tampilkan. itu? Coba tampilkan lagi Tat. Izin Tat. Nah, tampilkan dulu biar kita Siap, bahas siap, dulu. bentar. Apa katanya? Ayub 27 nomor 3. Tadi sudah saya bukain ya. Aduh, barusan saya ketutup, bentar saya buka dulu. Iya, Ayub 27 nomor 3. Boleh Anda yang baca, boleh sambil saya siapkan. Bentar. Kita lihat ya. Ayub Ah, ini saya 27 sambil tampilkan. ayat sebentar saja. Aku aja yang baca Bang, enggak apa-apa. Ayub 27 ayat 3. Ini dia berbunyi, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi masalahnya apa sini? Iya, tadi menjelaskan kalau yang ada roh Tuhan dijelaskan sebagai Tuhan, gitu loh. Siapa lagi nabi, siapa lagi yang ada roh Tuhan sehingga dia dituhankan. Makanya di situ sedang menuhankan Yesus. Nah, maka kalau demikian bagaimana dengan keadaan Ayub yang roh Tuhannya itu ada di lubang hidungnya, gitu loh. Apakah lubang hidung Ayub ini Tuhan jadinya? Enggak begitu cara menafsirkannya ini, Bang Bang. Ya, bagaimana cara Alif. menafsirkannya? Jadi Ya konsekuensi karena tadi yang ada roh Tuhan adalah Tuhan, gitu loh. enggak begitu. Jadi begini, sekarang kan Yesus kan dituhankan nih sama kami Kristen. Kami memang menuhankan Yesus Kristus. Kenapa? Karena roh Allah itu atau dia itu kan dikandung daripada Roh Kudus, begitu dia. Jadi artinya dia itu berasal dari Allah itu sendiri. Sementara Ayub 27 ayat 3 ini selama nafasku katanya kan masih ada padaku dan roh Allah masih berada di dalam lubang hidungku. Jadi bukan berarti dia adalah Allah. Jadi maksudmu jadi Ayub adalah Allah karena roh Allah ada dalam dia. Sebenarnya kayak aku Ya dulu. di situ roh Tuhan ada pada lubang hidung Ayub. Tadi kan Tuhan Anda adalah roh kan? Oh ya. Nah, lalu Tuhan Anda yang roh itu ada di dalam lubang hidung Ayub. Nah, bagaimana Anda memposisikan Tuhan Anda dan lubang hidung Ayub? Bang Alif, jangankan dalam lubang hidung Ayub, di dalam aku pun ada roh Allah loh. Roh namanya Roh Kudus. Di dalamku, dalam hatiku Sekarang ini jadi ada Roh Kudus. digeneralisir. Sekarang jadi Begitu. digeneralisir. Jadi begini, Bang. Enggak cuma Yesus. Sama seperti Kalau begitu, bukan hanya Yesus yang ada roh Tuhan. Semua manusia ada roh Tuhan.
Kan Tapi gitu. begini konsepnya. Tetapi Loh. Yesus adalah dia Secara Mesias tidak yang sadar Anda dijanjikan. sedang membantah kawan Anda yang tadi. Apa ya? Ya karena yang ada roh Tuhan itu Tuhan tadi itu. Mana tahu pernyataan. Yesus itu ada roh Tuhan, makanya dia Tuhan. Iya, tetapi kayak akulah dulu ya. Apakah rohku ini adalah roh kudus? Roh kudus ada di dalam aku, di dalam jiwaku ini ada roh kudus, dalam diriku ini ada roh kudus. Tetapi, Waduh. ngertinya kau itu? Di dalam aku ini ada roh kudus. Iya, itu sama seperti Yesus. Gimana Sudah Bedanya, kembali. bedanya dengan kamu dengan Yesus itu sama-sama punya Roh Kudus. Yang tidak sama-sama kamu itu adalah roh yang datang kepada Paulus. Itu beda. Roh yang datang kepada Paulus. Ya, itu adalah roh penguasa bumi itu yang datang kepada Paulus. Roh yang datang kepada Paulus pada saat Paulus perjalanan ke Tarsus adalah Yesus. Jangan ngarang-ngarang. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengatakan dia menerima Injilnya itu bukan dari manusia. Sedangkan Yesus manusia. Itu loh. Jangan memaksakan melihat Yesus hanya dari manusianya saja. Loh, di mana Yesus pernah dikatakan bahwa Yesus itu adalah roh? Di mana? Di mana? Kalau Yesus tubuhnya itu, ya memang Yesus punya tubuh. Tubuh Gimana manusia ceritanya? ada. Sudah jelas-jelas dia mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, sedangkan Yesus manusia. Gimana tuh? Siapa yang bilang Paulus tidak menerima Injil dari manusia, dari Yesus? Paulus sendiri yang mengatakan, aku tidak menerima dari manusia. Ya memang iyalah. Nah, Betul. Yesus manusia atau bukan? Yesus, kau jangan bawakan ke manusianya, ilahinya. Di mana ada Yesus ilahinya? Di mana? Di mana Yesus punya? Di mana? Di mana Yesus punya ilahi? Di mana? Di mana? Di mana Yesus punya keilahian? Coba tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan dia punya sisi keilahian? Di mana? Ayo. Kenapa kau menyangkal ayat-ayat Alkitab ini yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa kau sangkal itu? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu itu tertulis di dalam Yohanes 8 nomor 29. Karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Bapa, maka Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Makanya aku berdua dengan Bapa. Aku dan Bapa ada satu. Sekarang aku Yohanes, tanya dulu kau. Cuma kau pasti pernah baca ayat di mana Lazarus dibangkitkan, ya? ya. Mungkin aku nggak apa. Di situ dikatakan bahwa pada saat Yesus datang menemui Marta dan Maria yang saudaranya Lazarus, di situ kalau nggak salah aku ya, Maria mengatakan Tuhan, engkau Tuhanku dan Allahku, katanya itu, bahwa apa itu? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Lah, dia mengatakan Yesus itu kurios. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa masalahnya? Emang Yesus Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Yesus tidak pernah dipanggil Nona, panggil Tuhan dia. Bahkan nggak ada tuh Nona Yesus, nggak ada. Yang ada Tuhan Yesus. Gitu loh. Sekarang permasalahannya, Paulus itu menerima ajarannya. Paulus menerima ajarannya bukan dari Yesus yang asli. Yesus asli itu manusia. Sedangkan yang datang kepadanya itu adalah Mesias yang bukan manusia. Mesias yang bukan manusia itu adalah Mesias palsu, kata Yesus. Coba kau baca Matius 24. Coba kau baca Matius 24. Nomor 4 dan nomor 5 coba. Berapa juga Matius 24 ayat berapa? 4 dan 5. Matius 24 ayat sebentar dulu ya 17. 4 dan 5. Bentar, kita nggak apa-apa, kita buktikan aja. Silakan. Matius 24 ayat 4 dan 5.
Ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kaulah nih orangnya Juma. Lanjut lagi aku ya. Saya nggak Sebab pernah mengaku banyak- Mesias. Oh enggak, menyesatkan kau. Bentar dulu ya. Ayat Oh, 5 aku bacakan. saya tidak pernah mengaku Mesias. Sebab Itu aja banyak kesimpulannya. orang akan datang. Dengar dulu Juma. Sebab dengan banyak memakai. orang akan dengar. Memakai Selesaikan namaku. dulu ayat 5 ini. Sebab banyak memakai orang namaku. akan datang dengan memakai namaku dan berkata. Orang itu datang dengan nama apa? Orang itu Dengar. datang dengan nama apa? Akulah Mesias katanya. Enggak, Tapi tunggu ingat, dulu. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Suma atau Yesus? Mesias katanya sini. Sekarang Enggak, tunjukkan tunggu dulu. Sabar. Sebab banyak Kau orang buktikan akan datang. Kata-kata di sini Mesias ya. Oke, lanjut. Sebab banyak orang datang dengan memakai nama Yesus. Betul? Mesias ini. Orang yang mengatakan dirinya Yesus itu berkata, aku Mesias. Orang itu ngaku Yesus dan berkata dia Mesias. Oke, lanjutkan. Bawakan. Berarti setelah Yesus terangkat akan datang oknum-oknum mengaku Yesus dan mengaku Mesias. Oke, lanjutkan. Nah, yang datang Teruskan. kepada Paulus ngaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Nah, Tuhan itu ngaku siapa? Ngaku siapa? Akulah. Ayat berapa itu? Sekarang ayat berapa? Tunjukkan biar kita sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 9. Nah, siapa itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti Mesias ini, penyesat ini memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu kata Yesus itu. Percaya enggak kamu kepada Yesus? Percaya kan? Nah, percayalah bahwa akan datang penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Aku Yesus yang kau aniaya. Setelah itu Yesus ini. Sekarang aku tanya kau. Benar nggak si Saulus menganiaya Yesus? Muridnya. Sekalipun yang dianiaya muridnya, tetapi Yesuslah yang dianiayanya. Karena Yesuslah maka murid-muridnya teraniaya. Hei, gimana ceritanya? Jadi Makhluk yang datang kepada Paulus ini bukan manusia, tetapi Mesias palsu yang mengaku Yesus. Kan Yesus datang nanti setelah terangkat. Yang bilang dia, berarti maksudmu bukan Yesus yang datang itu, gitulah maksudnya. Bukan. Kaulah penyesat Juma. Bukan. Juma. Kenapa lah kau Kau jujur dulu. Kau jujur dulu sama saya. Yesus itu anak manusia atau anak setan? Kau jujur. Jujur dah. Yesus itu anak manusia atau anak setan? Kenapa kau bandingkan dia sama setan? Pertanyaan lu, pertanyaan. Tinggal kau pilih aja. Salah soalmu itu, jangan bandingkan sama setan. Anak manusia atau Allah Saya gitu. tidak bandingkan dengan setan. Saya bertanya sama kau. Saya uji kejujuranmu. Yesus itu anak manusia atau anak monyet? Bodoh kali kau. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Kau itu gak ada jawabannya. Pertanyaanmu salah soal itu. Yesus itu anak manusia atau anak monyet? Jawab. Gak ada jawabannya, salah soal. Salah soal pula. Jadi Maria melahirkan apa? Kucing. Salah soal itu Juma. Yang bener lah. Soal itu Maria soal. Melahirkan anak manusia atau anak ayam? Salah soal. Itu salah soal lagi. Salah soal lagi. Maumu apa? Yang benar lah soalnya. Iya, kayak gitu soalnya. Maria melahirkan gorila atau manusia? Maria yang mana ini sekarang? Alamak. Karena di Israel banyak nama Maria. Aduh, susah ya kalian ini. Jangan soal-soal kayak gitu. Itu soal menghina itu, pelecehan itu. Kau yang melecehkan Yesus dengan mengatakan Yesus itu hantu.
Gimana sih orang ini? Penyesat itu kau lah itu Juma. Kenapa pula saya tidak pernah mengaku Mesias, Cak Ayu? Iya. Yesus yang datang kepada kita. Saya bilang iblis. Kata Yesus. Ya, Kata Yesus. Itulah makanya Juma, kau kan menganggap dirimu guru. Kau adalah guru palsu. Loh, Yesus berkata waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan berkata, akulah Mesias. Iya, betul. Yang datang kepada Paulus, ngaku Mesias kan? Ya. Dia mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Mengaku Mesias nggak? Yang pasti dia itu Yesus yang datang kepada Paulus. Iya, oke. Untuk membuktikan bahwa itu anak Maria apa? Apa buktimu? Dia ngomong langsung kok, dia mengaku. Nah, penyesatnya yang dinubuatkan Yesus datang ngaku sendiri nggak? Sekarang kutanya kok, bagaimana kau membuktikan kalau itu bukan Yesus? Bagaimana kau membuktikan kalau itu Yesus? Kau dulu lah, kan kau yang menuduh dia bukan Yesus. Oke. Yesus sudah terangkat ke langit. Betul. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Iya. Waduh. Aduh, Terus kena tombak Romawi. Kena tombak. Oke. Maklum dapat pendusta kayak gitu, dikena Pelan-pelan. Enggak, banyak tentara Romawi di bawah. Pelan-pelan. Baik. Tentu kan. Oke. Sambil nunggu Bang Zuma ya. Ini Indra, Anda kan mau apa Indra? Anda percaya terhadap perkataan Yesus, betul? Betul. Nah, Yesus berkata seperti tadi di Matius 24 atau di Lukas 21 yang poinnya sama. Bilang.